Hah? Tinggal silo. Injak sio Oh, apa? tinggal silo. Di pangkat ikan ini. Pulau Langir ini berpenduduk ya? Enggak ada, Pak. Oh, betul daya tarik mangrove jenis Sonetaria. Masyarakat sini menyebutnya dengan pohon perpat. Nah, pohon perpat ini juga menjadi diabadikan menjadi nama desa di salah satu kecamatan di Pembalong. Harus ada beberapa di mana. Jadi desa Perpat. Batang. Oh, 45 batang. Oh, Kau tak lebong dulu. Iya, nok gede-gede ya. yang gede-gede sama gua. Hmm. Nah, itu 13 no, besar. Ah, Nah, yang sebesar. Ada juga. hmm. Buat dermaga ini nih. Swadaya ya. Boleh, Anwar. Jadi kita kejar dengan suara masyarakat Gotong Royong. Dipancing kan akhirnya Iya, dapat yang apung itu kan. Ah, Kani ada inilah dapatnya itu. iya, pengorbanan kadang-kadang harus di jalan ya, Pak Kades ya. Ini berapa panjang? Kurang lebih ini sekitar 170 loh, Pak. 170 sampai belaudak gaji. Nah, di Langir ini ada tanaman yang berusia ratusan tahun. Ada yang mengatakan 750 tahun, tapi boleh ditawar, Pak ya? Enggak dapat. Tidak dapat ditawar, tetap aja 750 tahun. Kurang lebih. Kalau umur tidak mau ditawar. Kurang lebih. Nah, Belum harga mati. belum harga mati. Nah, ini katanya di dunia ini ada 20 jenis Sonetaria. Sonetaria ini jenis perpat ya. Kalau Indonesia ini hanya 3 jenis. Nah, ini tidak tahu dari jenis apa. Tapi saya ke penelitian Pak Kades bahwa ini tuh usianya sekian. Penelitiannya enggak bisa juga lah. Tapi secara manual, kalau dihitung secara manual, kita ngambil dari mulai tumbuh dia sampai dengan tumbuh cabang pertama. Itu yang buktikan bahwa usianya di antara 210 sampai 750 tahun. Jadi Oh. pengukuran lewat cabang pertama. Oh, cabang pertama itu dilihat dari Diameter. oh diameter. Iya. Karena biasanya batang ini ada kambium yang lingkaran tahunnya menandakan dia lamanya usia tanaman itu. Satu contoh misalnya. Nah, kemarin kami diarahkan karena memang bisa ada penelitian juga, lah bisa ada kebok juga nih. Nah, tapi lagi ada keterbatasan karena tidak dapat nembus terlalu sampai akhir. Sampai ke teras ya. Iya, karena memanglah keras batang. Bahkan pertama waktu nak penelitian lewat laboratorium sempat patah bor. Kalau desa Nasik nih memang masyarakat menjaga gitu. Menjaga. Karena banyak alternatif bagi kecam kayu lah. Daripada masyarakat merusak bakau no ada, lebih baik dia mencari kayu lain. Iya. Pada dasarnya bukan orang tak butuh, tapi masyarakat lebih kepada dia menjaga. Ternyata punya daya tarik batang yang macam ini mendatangkan banyak wisatawan dibandingkan dengan dijadikan perahu. Jadi usia ini diperkirakan 210 sampai 750 tahun berdasarkan pengukuran diameter dari pangkal dia tumbuh sampai dengan cabang pertama. Itu panjang diameternya kurang lebih 4 meter. Ini yang paling tua ini. Diperkirakan rata-rata sama lah nih. Cuman enggak kita mencari batang paling tergede lah. Berapa kata Pak Kades jumlahnya yang model-model macam ini? 630. 630 ini berapa jumlah?
Berapa batang kira-kira? Pokoknya yang cuma itu rata-rata di sini kan sama Pak. Tapi agak berbeda kan batang-batang lain di Petaling misalnya. Itu lebih banyak di lumpur ya. Kalau ini berpasir ya. Iya, berpasir. Kami ini termasuk tanaman yang keluar Pak, mangrove yang keluar. Pak, yang Petaling itu misalnya dalam di bagian pinggir-pinggiran garis pantai itu, lebih ke garis pantai. Nah, tumuk itu yang paling belakang itu. Paling belakang. Tumuk itu lebih Nyire lebih ini lagi nyire ya. lebih dalam, masuk ke dalam. Lebih masuk ke dalam. Ininya posisinya pemecah gelombang. Bakau-bakau yang di tepi itu perubahan abrasi. Pak Kades, kita kan tadi bicara masalah batang. Kalau masalah daunnya gimana ini Pak Kades? Apa biasa digunakan orang? Sejauh ini sih masyarakat belum dapat paham Pak apa kegunaan. Aku dengar di Suakgual itu kalau dia jatuh daun batang ini, penanda pumpun ada di situ. Iya. Memang rob identik macam itu. Di seputar areal ini Pak memang biasa keluarga kami ngelaut di sini kan nak mancing ngedik gitu, nak ngedik. Di tepi bing tuh mereka memang di sini lah ngecek pumpun. Jadi ada hubungan antara daun ini dengan umpan pancing pumpun. Nah, ini ada orang nak lewat. Lewat Bu. Dari Bayangkari Bu. Iya Pak. Ya, Bu. Ini kan pertama kali apa sudah berulang kali? Pak. Wah, gimana Bu kesannya Bu? Luar biasa bagus. Iya. POP. Sejuk. Nah, ini akar-akar dia apa gimana Pak? Iya, akar-akar Pak. Makanya itulah kita buat trekking ini kan untuk menghindari jangan sampai ini terganggu akarnya. Jangan sampai diijak-ijak. Itu akar dasar pemikiran awal dibuat trekking macam ini. Akar jelutor ya? Iya. Akar napas. Ibu-ibu ngajak keluarga, ada anak-anak itu kan? Ini hari liburan pas. Tuh. Ibu-ibu. Banyak tempat foto. Background. Kita melihat batang yang berbeda tumbuhnya menjalin akar dengan batang di sebelah. Nah, ya, tampaknya berlubang, tapi ini masih kuat. Tanamannya nah, kalau tadi batu dinding menahan angin, ini menahan ombak. Kalau di Bali itu Pak ada karang bolong, kalau di Selat Nasik ada bakau bolong. Nah, itu bedanya barang. Itulah tempat paling favorit Bapak Bupati untuk berfoto. Ini yang paling unik akar pembuluh batang. Kalau kita ngelihat gua-gua di ini ada stalaktit, ada stalagmit. Inilah penampakan dari batang perpat yang banyak menjadi pembicaraan di kalangan pemerhati lingkungan dan juga daya tarik dari geopark. Halo. Nice meeting you. Ini batang ketapang. Ini jenis batang pandan, pandan laut. Pandan yang ada di laut nama batang laut. Orang yang ada di laut namanya orang laut. Gitu. Ini kalau tidak salah batang suge ini, Pak. Ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan desa Selat Nasik menyambut G20. Salah satunya membuat trekking. Ini trekking swadaya yang diupayakan dari Pak Kades dan masyarakat semacam ini. Berapa lama ini Pak Kades? 2 bulan, Pak. 2 bulan, mulai dari nebang kayu
Ya. Sampai menyusun terletak, weh. Titik pulaunya jangan ada tempat sampah. Ya, di pulau jadi orang trekking atau apapun Ini mereka harus membawa sampahnya kembali. Dan peraturan itu ditulis di situ, dilarang. Kalaupun dia membawa sampah, dia membawa minuman, dia dicek, oh bawa minuman ya. Nanti kalau kembali ke sana, botolnya harus dibawa kembali. Kalau enggak, mereka harus bawa tumbler, Pak. Apa? Kasihan, Bapak bisa sampai 4-5 kali bolak-balik hanya buang sampah. Oh iya, betul. Biaya besar, tenaga kurang. Iya. Sementara ini pulau harus dijaga loh. Ini nggak boleh ada sampah sama sekali. meski di hutan kita bisa menemukan keindahan di hutan ini. Pohonnya seperti kembang sepatu. Ini orang Belitung menyebutnya ini ngeresap atau nyeresap. Nah, biasanya di tengah hutan yang lebat ini bukan hanya jejak manusia saja, tapi ada jejak kijang, pelanduk. Nah, menyelusuri jejak-jejak pelanduk ini lazim disebut dengan nulat. Dari jejak pelanduk ini baru bisa dipasang perangkap. Jalannya itu sudah dipasang arahan, dipasang kayu-kayu, dikenal dengan istilah pepa. Nah, kita sudah keluar ke tempat yang lebih terang. Meski di darat, tumbuh subur jenis mangrove yang lain, disebut dengan ambong-ambong. Tuh, ternyata di sini ada makam. Renggu, sahabat, kerabat, mari kita explore Pulau Langer. Ternyata menyemak sejenis pakis. Nah, di Belitung ini ada penamaan jenis paku-pakuan seperti ini. Ada yang resam, ada yang berutak, ada jenis di rawa-rawa. Nah, iding-iding. Nah, biasanya talinya itu dipakai untuk menjalin ambong atau keranjang. Tidak seperti di batu dinding. Di Langer ini pohon kelapanya banyak, cukup rapat. Renggu, jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.